Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi, SHMSE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Andes Haji Edward Chandra MH dengan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Herdi Apriansyah, SSTP MM menghadiri serta membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, RPPEG, Provinsi Sumatera Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2053. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, dan para undangan lainnya. Di mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grand Ballroom Area Duta Hotel Palembang, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Andes Haji Edward Chandra MH nantinya kita harapkan dalam implementasinya juga bisa didukung dari Aikraf, dan kita ketahui bahwa Sumatera Selatan yang tadi telah disampaikan memiliki fungsi ekosistem gambut yang sangat luas. Kalau PEG-nya kita tidak kurang dari 2 juta hektar atau sekitar 49,28% dari luas wilayah Sumatera Selatan, tapi kalau untuk gambutnya betul itu kisaran 1,2 sampai 1,4 dari keseluruhan fungsi ekosistem gambut yang dari 2 juta tadi. Dan ini merupakan provinsi keempat terluas di Indonesia, selain Papua, Kalimantan Tengah, Riau, dan Kalimantan Barat. Kita telah diamanati untuk menyusun RPPEG ini yang merupakan implementasi dari PP nomor 71 tahun 2014 ujarnya. Kemudian, ini telah alhamdulillah kita juga tuntaskan dalam proses yang cukup panjang tadi, di mana amanat ini pada intinya mengharapkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lintas kabupaten yang tersusun dalam sebuah dokumen secara ringkas ini dilaksanakan oleh Gubernur. Dokumen RPPEG ini membuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut 30 tahun ke depan yakni tahun 2024 sampai tahun 2053. Ini juga jadi bahan juga untuk perencanaan di daerah, karena di dalam dokumen ini banyak hal yang bisa kita lihat. Mulai dari penyajian data sampai dengan langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan atau yang direkomendasikan oleh untuk dilakukan dalam rangka melindungi dan mengelola lahan gambut khususnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera. Terus kemudian siap untuk kita implementasikan dan mengawali sama juga nantinya kita harapkan dalam implementasinya juga bisa didukung dari Aikraf. Kalian sekalian, kita ketahui bahwa Sumatera Selatan tadi telah disampaikan ya, selanjutnya juga ke PRDF ya, oleh Pak Deputi. Ya, dan juga kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Baik, kita beri tepuk tangan lagi. Wah, 2, 3, 1, 2, 3, cukup. Terima kasih. Hubungannya dengan RPEG itu. Ini kan kita sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan penyusunan dokumen RPPEG ya, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk 30 tahun ke depan 2024 sampai 2023. Alhamdulillah proses panjang disusun dan ini memuat banyak hal di dalamnya, termasuk bagaimana upaya-upaya melindungi dan mengelola gambut yang ada di Sulawesi Selatan. Dan secara ekosistem tadi kurang dari 2 juta hektar. Taruhlah gambut yang itu 1,2 sampai 1,4 juta. Tadi kita sampaikan perlu kolaborasi karena banyak di dalamnya itu banyak stakeholder.
masyarakat dunia usaha juga ada di situ, termasuk juga peran dari perguruan tinggi juga untuk bekerja, kemudian dari termasuk LSM, kemudian lingkungan, termasuk peran media juga untuk mensosialisasikan, sehingga kita semua paham bahwa gambut ini dengan kondisi yang ada sebagian sudah terdegradasi. Ini yang perlu kita bagaimana upayanya, kalau sudah terdegradasi harus dikelola supaya bisa semacam misalnya rehabilitasi tanaman kembali di situ. Yang sudah ada yang masih bagus ini untuk dipertahankan melalui manajemen tata kelola kita, mempertahankan tinggi muka airnya. Maka misalnya dari BLGM itu ada yang namanya program pembasahan dapat. Pembasahan itu contohnya pembasahan tanam itu dalam rangka menahan laju air supaya tinggi muka airnya tetap basah, tinggi muka airnya bisa dipertahankan. Kalau gambut masih tetap terjaga kebasahannya itu kalau musim kemarau bisa ditahan, bisa mitigasi agar tidak terjadi kebakaran. Itu yang kita masukkan. Di sana ada juga usaha-usaha berbasis lahan, baik perkebunan maupun pertanian. Kita dorong juga bersama-sama mereka jaga pada lahan konsesi mereka, dan juga mereka berperan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi konsesi mereka. Untuk saat ini Pak, kondisi karhutla kita kan masih nih Pak. Upaya dari Pemprov sendiri Pak? Masih tetap jalan ya, sampai sudah jalan, sehingga tetap walaupun masih kalau kita lihat hampir setiap kali ada hujan ya, masih ada titik api, tapi tetap jalan ya. Upaya baik itu Satgas Darat, Satgas Udara masih tetap jalan. Dan kalau sudah betul-betul memang sudah full masih hujan, mungkin nanti akan ada ditutup poskonya. Biasanya kita kalau musim hujan kita ada pihak baru di sana, ada musim hujan.